Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga untuk teman-teman remaja dan pemuda. Mari kita bersaat teduh hari ini Kamis 10 Juni 2021. Bacaan kita terambil dari Wahyu 16 ayat yang ke-8 sampai dengan 21. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-15 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Apa yang membedakan antara umat yang sesungguhnya dengan umat yang palsu? Ketika sama-sama menghadapi penderitaan, ketika sama-sama menghadapi kesulitan. Saya mengambil contoh saudara, misalkan hari ini semua orang bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia mengalami dampak ekonomi karena pandemi. Ada beberapa perusahaan besar yang mengalami gulung tikar. Ada banyak perusahaan yang mengalami ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan. Pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan dan ada banyak karyawan yang mengalami pemecatan sehingga harus banting setir dalam pekerjaan. Semua orang mengalami ini saudara. Namun pertanyaannya, apa yang membedakan antara umat yang sejati dengan umat yang imitasi? Antara umat yang sesungguhnya dengan umat yang palsu? Penderitaannya, persoalannya, kesulitannya sama. Namun apa yang membedakan? Yang membedakan adalah cara pandangnya. Cara pandang bagaimana mereka memandang, melihat, dan memahami penderitaan, persoalan, dan kesulitan yang dialami. Itulah yang membedakan. Maka saudara, apa yang dilakukan oleh umat yang imitasi, umat yang tidak sejati, umat yang palsu ketika mengalami penderitaan, persoalan, dan kesulitan saudara? Maka dalam Wahyu 16 ayat yang ke-11 katakan di sana, mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka mengutuki Allah di sorga karena mereka kesakitan dan karena bisul-bisul mereka. Saudara, umat yang imitasi, umat yang bukan sejati, umat yang palsu, ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan, maka mereka akan mengutuki dan menyalahkan Allah saudara. Katanya Allah penuh kasih. Mengapa saya mengalami persoalan yang seperti ini? Apabila memang Allah itu berkuasa, tunjukkanlah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga mujizat atas persoalan yang saya alami. Sudah, percuma kita berdoa kepada Allah, karena doa bagaimanapun juga, Allah tidak akan menyelesaikan persoalanku. Percuma kita ibadah kepada Allah, karena ibadah itu tidak akan menyelesaikan kesulitan yang kami alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar sebenarnya justru menunjukkan bahwa kita bukan umat yang sejati saudara. Sehingga ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan, kita mengutuki Allah, kita menghujat Allah. Dan bahkan bukan hanya itu saja saudara. Yang kedua dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, selanjutnya di sana, mereka tidak juga bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Saudara, umat yang imitasi, umat yang tidak sejati saudara, ketika menghadapi penderitaan dan persoalan bukan hanya sekedar mengutuki Allah, tetapi mereka juga tidak mengalami pertobatan. Dan ini justru makin memperjelas kepalsuan dan ketidakaslian mereka. Karena ketika mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami persoalan, mereka mengalami masalah, mereka tidak mau bertobat, sebaliknya hidupnya makin bertambah jahat. Ini yang dilakukan oleh umat yang tidak sejati ketika mengalami persoalan dan permasalahan. Sebaliknya saudara, apa yang dilakukan oleh umat yang sejati ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi kesulitan? Wahyu 16 ayat yang ke-15 di sana katakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya,
Saudara, yang dilakukan oleh umat yang sejati ketika menghadapi penderitaan, kesulitan, dan kesusahan adalah berjaga-jaga. Mengapa berjaga-jaga, saudara? Karena penderitaan yang dialami oleh umat yang sejati bukanlah hukuman, tetapi pemurnian supaya kita layak menyambut kedatangan Tuhan. Sehingga saudara, yang dilakukan berjaga-jaga. Maka pertanyaannya, jaga-jaga kayak apa? Apakah seperti jaga-jaga di pos kampling dan sebagainya? Apakah seperti jaga-jaga di perumahan, saudara? Seperti hari minggu kemarin saya mengikuti. Rupanya di perumahan saya yang baru ini ada yang namanya tiap lorong itu bertugas untuk jaga. Dan sebagai bentuk saya memberi kesaksian yang baik, walaupun mereka tahu saya seorang hamba Tuhan, maka saya pun ikut di situ. Apakah jaga-jaga yang dimaksud seperti itu? Tidak, saudara. Tapi jaga-jaga yang dimaksud adalah terus mengalami pertobatan, sehingga setiap hari mengalami proses kekudusan. Ini, saudara, yang dimaksud dengan jaga-jaga. Umat yang sejati ketika mengalami penderitaan, kesusahan, dan persoalan, mereka akan terus mengalami pertobatan, sehingga setiap hari mengalami proses pengudusan, karena mereka melihat, memandang bahwa penderitaan yang dialami bukan hukuman, tetapi pemurnian supaya layak menyambut kedatangan Tuhan. Jika dulu tidak setia, sekarang makin setia. Jika sebelum pandemi tidak semangat, sekarang makin semangat. Jika sebelum pandemi tidak cinta berdoa, sekarang rajin berdoa. Jika sebelum pandemi malas saat teduh, sekarang selalu berupaya untuk bisa bersaat teduh. Ini pertobatan, saudara. Bukan sebaliknya. Dulu sebelum pandemi semangat, sekarang aras-arasan. Dulu sebelum pandemi giat, sekarang jadi tidak punya gairah. Ini bukan pertobatan, tetapi justru kemerosotan. Karena itu, saudara, mari kita riset pola pikir kita di dalam memandang penderitaan, kesusahan, dan persoalan yang ada hari ini. Itu bukan sebagai hukuman, tapi itu merupakan pemurnian, sehingga kita akan terus mengalami pertobatan dan proses pengudusan diri. Maka yang terjadi, kita akan makin maju, kita akan makin bertumbuh, karena pertobatan itu terjadi sepanjang hari. Sebaliknya, saudara, umat yang tidak sejati akan memandang persoalan hari ini sebagai hukuman, sehingga mereka hanya mengutuki Allah, menyalahkan Allah, dan menjauh dari Allah. Mari, saudara, kita menjadi umat yang sejati. Penderitaan dan kesulitan adalah pemurnian. Karena itu, mari kita terus mengalami pertobatan dan kemajuan iman. Tuhan memberkati. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Firman-Mu selalu indah menyapa kami, termasuk pada hari ini mengingatkan kami, Tuhan, supaya kami menjadi umat yang sejati. Ketika mengalami kesusahan, kesulitan, apalagi karena pandemi yang terjadi hari ini, biarlah kami memiliki cara pandang, memiliki paradigma yang baru, bahwa itu bukan hukuman, tetapi sebagai bentuk pemurnian, supaya kami layak menyambut kedatangan Tuhan. Sehingga ketika kami mengalami kesulitan, kesusahan, dan penderitaan, itu membuat kami terus mengalami pemurnian dan pertobatan di dalam kehidupan kami. Proses pengudusan itu terus terjadi sepanjang hidup. Kalau dulu kami tidak semangat, Tuhan, sekarang kami makin semangat. Kalau dulu kami tidak bergairah, justru sekarang kami makin bergairah, karena kami mau menjadi umat yang sejati. Jauhkan kami, Tuhan, dari keinginan ataupun hasrat
ketika mengalami persoalan dan permasalahan, kami mengutuki Allah, kami menghujat Allah, bahkan kami mengeraskan hati kami tidak mau bertobat. Oh Tuhan, ampuni kami dan jauhkan kami dari hal yang demikian. Karena itu justru akan memperjelas bahwa kami bukan umat yang sejati, tapi kami mau menjadi umat-Mu yang benar-benar umat yang sejati Bapa. Sehingga penderitaan dan kesulitan itu adalah pemurnian, sehingga kami terus mengalami pertobatan dan kemajuan di dalam iman. Secara khusus Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu mengingat untuk anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah dasar, yang masih menghadapi ujian akhir sekolah. Ada yang akan selesai pada minggu ini, ada yang akan selesai pada minggu depan. Kiranya juga Tuhan menolong mereka, sekalipun mereka masih kecil, masih anak-anak. Biarlah mereka dididik di dalam iman yang benar, sehingga mereka mengerjakan dengan takut akan Tuhan, dengan kejujuran, dengan kekudusan. Maka mereka akan bertumbuh menjadi umat-umat yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kesehatannya, orang tuanya juga yang ikut mendukung, yang menyupport anak-anak, Engkau juga berikan kekuatan bagi mereka. Biarlah mereka juga bukan hanya berorientasi pada hasil, kepada nilai, tetapi juga memberikan hikmat, karena permulaan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk generasi muda yang ada di GKT Banyuwangi ini Bapa. Berdasarkan hasil riset dari salah satu lembaga penelitian tentang orang-orang muda yang ada di Indonesia, banyak orang muda yang mengalami kemerosotan di dalam iman, menjauh dari gereja. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk orang tua ya Bapa. Biarlah selagi anak-anaknya masih memiliki kesetiaan, gereja terus membuka pelayanan kerohanian. Kiranya orang tua mendorong anak-anaknya supaya memiliki kesetiaan di dalam persekutuan. Karena tidak lepas pendidikan iman itu juga adalah peran daripada orang tua. Gereja memfasilitasi, gereja mengajarkan akan kebenaran Injil dan kebenaran firman, tetapi orang tualah yang harus menggerakkan, orang tualah juga yang harus turut mendorong mereka, karena kesaksian pertama yang mereka lihat, yang mereka saksikan, yang mereka perhatikan, iman itu adalah di tengah-tengah keluarga. Bagaimana papa mamanya memberikan teladan hidup takut akan Tuhan, itulah yang juga akan mereka ikuti. Karena itu Bapa, bangkitkan terus generasi muda secara khusus di tengah-tengah GKT Banyuwangi. Bersyukur jika mereka pun masih banyak yang mencintai Tuhan, dan biarlah cinta itu terus hidup di dalam hatinya, dan makin lama mereka makin terus bertumbuh menjadi orang-orang muda yang kuat di dalam pengajaran, yang kuat di dalam persekutuan, dan giat juga di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, menyerahkan juga untuk jemaat yang sudah belajar untuk bersaat teduh. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat termeterai di dalam hatinya dan dilakukan di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat teduh kita bersaat pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi. Mari kita terus hidup di dalam pertobatan dan mengalami kemajuan iman. Tuhan memberkati.